warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alika Naira Putri Hidayat dari SMP Negeri 1 Gunung Jati. Saya akan menyampaikan resensi yang berjudul Katanya Tidak Jatuh Cinta, Nyatanya Penuh Rasa. Buku yang akan saya resensikan berjudul Kita Tidak Sedang Jatuh Cinta, Katanya. Pengarangnya yaitu Haikal Tumaka. Teman-teman, perkenalkan nama saya Haikal Tumaka. Saya dari SMPN 1 Gunung Jati. Saya adalah pengarang novel Kita Tidak Sedang Jatuh Cinta, Katanya. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita mulai resensinya dengan pendahuluan. Novel Kita Tidak Sedang Jatuh Cinta, Katanya adalah karya pertama Haikal Tumaka. Novel ini adalah langkah awalnya di dunia menulis. Haikal Tumaka, atau yang akrab dipanggil Kal, dia lahir di Cirebon, Jawa Barat. Di sela-sela kesibukannya dengan tugas sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, Haikal menyempatkan diri menulis beberapa paragraf setiap harinya. Bagi Haikal, menulis bukan sekadar hobi, tapi juga cara untuk menuangkan perasaan, imajinasi, dan potongan kecil dalam hidupnya. Selanjutnya, sinopsis dari buku ini. Kisah diawali dengan pengenalan dua remaja SMA yang memiliki latar belakang dan cara pandang hidup yang berbeda, yaitu Alisa dan Farel. Seiring berjalannya waktu, garis kehidupan Alisa dan Farel mulai diwarnai oleh berbagai kejadian spontan dan dinamika pertemanan sekolah yang ramai. Kisah pun ditutup dengan penerimaan yang jujur dari kedua belah pihak. Kemudian, kita masuk ke bagian analisis. Tema dari novel ini yaitu benih-benih cinta di tengah kehidupan sekolah SMA. Alur yang digunakan dalam novel ini yaitu alur maju, tokoh dan watak. Tokoh utama yang pertama yaitu Alisa. Dia digambarkan sebagai gadis yang teratur, tenang, logis. Lalu tokoh utama yang kedua yaitu Farel. Dia digambarkan sebagai cowok yang tenang, santai, rasional, antar waktu yaitu pagi hari, siang hari, dan sore hari. Tempat di rumah Alisa, kamar dan dapurnya, lalu juga di sekolah. Suasananya dari hening, ramai, penuh hingga sedikit tegang atau penasaran. Sudut pandang yang digunakan yaitu orang ketiga serba tahu. Karena pengarang menggunakan kata ganti ia atau menyebutkan nama seperti Alisa, Farel, dan lainnya. Nah, utamanya mengeksplorasi isi pikiran, perasaan, dan persepsi Alisa. Gaya bahasa, itu personifikasi. Contohnya, keteraturan hidup Alisa yang terusik. Metafora, contohnya penggunaan istilah benteng diri untuk menunjukkan sikap tertutupnya Alisa. Hiperbola, contohnya suasana kelas seperti kapal pecah. Amanat dari novel ini ada perasaan cinta, keberanian untuk jujur pada diri sendiri, dan membuka diri terhadap orang lain dapat memberi warna baru dalam hidup. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi buku ini. Dimulai dari kelebihannya. Simak baik-baik ya. Pertama, terletak pada adanya ilustrasi manis yang menghiasi hampir di akhir setiap bab. Contohnya seperti ini, dua jari kelingking yang saling mengaitkan di akhir chapter 50. Lalu kelebihan yang kedua, buku ini dicetak dengan kertas yang berkualitas sangat baik. Yang ketiga, buku ini memiliki sampul yang penuh gambar. Seperti ini, fokus utamanya yaitu pada penggambaran adegan saat Alisa dan Farel dalam sebuah fotobox. Kelemahan pada buku ini yaitu terletak pada plot atau alurnya. Di awalan cerita terasa agak flat atau ya kurang, sehingga tidak terlalu memancing rasa penasaran pembaca. Selain itu, penulis terlalu banyak pengisahan dan narasi sehingga minim dialog yang akhirnya karakter tokoh dalam novel kurang kuat. Nah, sekarang ke bagian yang paling akhir, yaitu refleksi dan kesimpulan. Menurut saya, novel karya Haikal Tumaka ini lebih cocok untuk kalangan remaja. Novel ini layak juga dibaca, terutama bagi pembaca yang menyukai cerita tentang kehidupan, persahabatan, dan perasaan. Cukup sekian resensi dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.